pada masa kolonial 1945 dan 1965. Ya. Di sini saya akan menampilkan tokoh yang pertama adalah Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, dan kemudian tokoh lokal dari daerah Bima kita sendiri itu adalah Sultan Muhammad Salahuddin. Ya. Tentu masuknya tiga tokoh ini memiliki kelebihan tersendiri dalam aktivitas mempertahankan kemerdekaan pada masa itu. Ya. Dengan demikian, ya, saya Pak Guru meminta kepada kalian untuk mengerjakan tugas masing-masing kelompok ini 3 orang, ya, yang membahas tentang Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, dan terakhir Sultan Muhammad Salahuddin. Ya. Silakan dikerjakan sekarang. Ya, tentang peranan serta perjuangan mereka. Ya. Baik, Pak Guru. Kelompok 1 saya bagi, ya, mulai dari Purwono, Vivi, dan Sidi. Kemudian kelompok 2 Sugiyarti, Sumaryanto, dan Desna. Kelompok 3 Ratna, Sulastri, Yeni, dan Zaran. Ya, silakan dikerjakan. Ya, uraikan perjuangan mereka, ya, peranannya dalam membangkitkan semangat persatuan. Ya. Terakhir Sultan Muhammad Salahuddin. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Selesai? Sudah, Pak. Oh iya. Ya. Sekarang saya tanya ke kelompok 1. Apa kesimpulannya tentang Soekarno? Saya, Pak, kelompok 1, Pak. Tadi sudah musyawarah mengerjakan bareng dengan Vivi dan Sidi, Pak, tentang Bapak Soekarno. Ya, apa kesimpulannya? Pak Soekarno itu orangnya orang yang sangat dianut oleh masyarakat. Kalau orang tua bilang katanya berkarisma itu, Pak. Ini. Setiap omongannya itu digugu, gaya bicaranya itu adalah sangat memotivasi, kalau katanya membakar gitu. Dan dialah orang yang masih muda tapi bisa menyatukan bangsa Indonesia itu, Pak. Itu musyawarah kami, Pak. Terima kasih. Oh gitu ya. Iya, oke. Kemudian kelompok 2, Sugiyarti, Sumar, dan Desna. Gimana pendapatnya tentang Muhammad Hatta? Baik, Pak. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok saya, Pak Suaib, tentang Bung Hatta. Ya, Bung Hatta adalah seorang tokoh, termasuk tokoh proklamator. Ya, beliau menjadi wakil presiden yang pertama bersama Soekarno. Ya, terus beliau juga terkenal dengan Bapak Ekonomi Indonesia. Jadi Bung Hatta yang pertama kali mendesain ekonomi di Indonesia, ya, dari perpindahan dari perekonomian yang diatur oleh Belanda, perekonomian yang diatur oleh Jepang. Nah, ketika merdeka, beliau mengatur ekonomi kita sendiri. Ya, beliau juga tidak korup, Bapak, tidak seperti pejabat-pejabat hari sekarang. Ya, beliau sangat gitu ya. sama solidaritas sama negara, ya. Sedangkan kalau pejabat-pejabat sekarang itu pasti banyak yang korup. Nah, mungkin itu, Pak, diskusi kita kali ini. Terima kasih. Oh gitu ya. Oke, bagus sekali pendapatnya. Kemudian kelompok 3, Ratna, Sulastri, Yeni, dan Zaran. Bagaimana pendapatnya tentang Sultan Muhammad Salahuddin dari daerah kita sendiri? Ini dari Bima.
Ya, Pak. Ya, Baik, gimana Pak. Saya tentang mewakili Muhammad Saludin? dari kelompok kami, bahwasanya ternyata tokoh teladan itu bukan hanya mungkin di daerah Jawa saja, tetapi di daerah lain pun termasuk di Bima ini itu juga ada tokoh yang sangat besar sekali kontribusinya dalam rangka itu mempersatukan Mah, bangsa. Jadi kesimpulan dari kelompok kami mah, bahwasanya kita juga harus mengangkat sebenarnya di daerah itu juga banyak melok ta, tokoh-tokoh model yang ta. kontribusinya juga Ya luar itu. biasa terhadap Mas bangsa 10 ini. budal. Begitu Pak, terima kasih Pak. Oh ya, ya. Terima kasih atas pendapat dari kalian yang telah menilai tentang isi materi yang disampaikan oleh Pak Guru pada hari ini. Ya. Nanti minggu depan kita akan perdalam lagi melalui gambar video serta lembaga-lembaga yang dibentuk. Maka pada kesimpulannya, ya, nasionalisme itu perlu ditingkatkan lagi oleh kita yang hidup di Indonesia pada masa kini. Karena nasionalisme sudah diterapkan dan sudah diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu yang mendirikan negara kita. Dan nasionalisme itu kita mulai dari tingkat lokal. Ya. Ada tokoh-tokoh tertentu yang memang memiliki peranan dalam mengembangkan nasionalisme untuk dijadikan sebagai satu pelajaran. Ya, sebelum Pak Guru menutup pelajaran hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan yang kalian tidak mengerti anak-anak? Nggak ada, Pak. Tidak, Pak, tidak. Oh ya. Tidak, Pak, cukup, Pak. Sangat jelas, Sudah Pak. mengerti semua. Oke, terima kasih. Ya. Maka pertemuan kita lanjutkan minggu depan. Ya. Sebelumnya, ya, kepada Purono, ya, saya minta untuk memimpin doa penutup belajar hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Oh ya, terima kasih. Ya, pesan terakhir Pak Guru, jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker karena kita hidup di masa pandemi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.